Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wassala rabbuna ala nabiyil mustafa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para jemaah sekalian rahmani wa rahmakumullah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa hadir di tempat yang mulia ini untuk menjalankan tugas mulia, yaitu melakukan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadikan Allah ridho kepada kita dan seluruh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Para jemaah sekalian, mari kita awali kajian pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada bab yang ke-79 dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Haddatsana Abdullah bin Salih telah menceritakan kepada kami, yaitu Abdullah bin Salih qala haddatsani Muawiyah, telah menceritakan kepadaku, yaitu Muawiyah bin Salih an Abdurrahman, dari Abdurrahman bin Jubair ibn Nufail an abihi an Abi Darda, dari Abu Darda annahu kana yaqul linnas, bahwasanya adalah ia berkata kepada manusia, nahnu a'rafu bikum minal bayatirah. Jadi beliau Abu Darda itu kemudian berkata kepada khalayak bahwasanya aku ini adalah lebih mengetahui kalian dari dokter yang bidawabi, terhadap binatang ternak, terhadap hewan ternak. Itu adalah ungkapan Abu Darda bahwasanya dia pernah berkata kepada khalayak, kepada manusia banyak, kami lebih mengetahui kalian dari dokter hewan mengenai hewan ternak. Lalu kemudian qad arafna khiyarakum, sungguh kami telah mengetahui khiyarakum adalah mana di antara kalian yang terbaik, min syirarikum, dari kalian dari kalian yang jahat. Artinya kami mengetahui mana di antara kalian yang baik, mana di antara kalian yang jahat, yang buruk itu. Amma khiyarukum, adapun orang yang terbaik di antara kalian itu adalah alladzi yurja khairuhu, orang yang terbaik di antara kalian yaitu orang-orang yang sangat diharapkan kebaikannya. Jadi kalau ada orang itu dirindukan kehadirannya, kenapa? Karena diharapkan kebaikannya. Tetapi ada orang yang kemudian tidak dirindukan kehadirannya, kenapa? Karena seringkali menimbulkan keburukan atau kejahatan. Lah orang yang terbaik itu kata Nabi adalah alladzi yurja khairuhu, yang diharapkan kebaikannya. Kira-kira kehadiran kita di rumah, apakah kemudian sangat diharapkan oleh anak-anak kita? Apakah kehadiran kita di rumah diharapkan oleh istri kita? Kalau sekiranya mereka tersebut itu adalah tidak mengharapkan, maka berarti kita bukan orang yang baik.
Jadi orang yang terbaik itu adalah pasti diharapkan kebaikannya, kehadirannya. Lalu kemudian wa yu'manu syarruhu, dan orang lain tersebut itu aman dari keburukannya. Jadi orang yang baik tersebut itu enggak merasa dan tidak punya gambaran bahwa orang itu akan menimbulkan suatu keburukan kepadanya. Kenapa? Karena dia adalah orang yang baik. Jadi semua gambaran daripada orang yang baik itu adalah kemanfaatan. Maka kemudian Nabi menyatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang bisa memberikan kemanfaatan kepada manusia yang lain. Ada banyak orang-orang yang tidak diinginkan kehadirannya karena bikin kisruh. Karena angger hadir itu adalah berkeluh kesah, tidak pernah membawa hal yang menggembirakan. Kalau dia hadir itu adalah suka mencela. Kalau dia hadir tersebut itu suka merendahkan orang. Kalau dia hadir tersebut itu menimbulkan kemudaratan. Sehingga orang itu tidak pernah diharapkan kehadirannya dan tidak diharapkan sama sekali akan kebaikannya. Kenapa? Bagi orang-orang yang mengetahui orang yang buruk itu tidak ada gambaran kebaikan sama sekali. Para jamaah sekalian, kalau binatang, katakan itu adalah kambing. Kambing tersebut itu senakal-nakalnya kambing, maka kemudian ada kemanfaatan yang bisa kita ambil. Tetapi manusia itu kalau sudah nakal, sudah buruk, luar biasa. Saya masih tergambar bagaimana penguasa El Salvador yang terbaru, di mana dia adalah keturunan Palestina. Bagaimana kemudian hadirnya itu memberikan keamanan terhadap rakyatnya yang tiap hari mereka tersebut itu berhadapan dengan gangster, di mana mereka tersebut itu terancam kenyamanannya, bahkan kemudian nyawanya. Hampir tiap hari terjadi tawuran-tawuran di wilayah El Salvador. Tetapi kemudian apa? Pemimpin yang muda keturunan daripada Palestina ini begitu kemudian dikasih kekuasaan, maka hal yang pertama dilakukan itu adalah menghilangkan, bagaimana kemudian mencegah hal-hal yang menimbulkan suatu kerusakan yang menimbulkan ketidaknyamanan. Maka para gangster tersebut itu adalah ditangkapin semuanya dan kemudian dimasukkan penjara yang tidak mungkin bisa keluar lagi. Dan ini kalau tidak memiliki nyali yang tinggi tidak berani. Dan apa yang terjadi? Rakyat itu kemudian merasakan adanya kehidupan yang nyaman. Mereka berjalan kapan saja, tidak ada rasa takut. Kenapa? Destroyer-destroyernya tersebut itu telah ditangkapin semuanya. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada sebuah kaidah usul yang bagus, yaitu darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Darul mafasid yaitu menolak hal-hal yang menimbulkan kerusakan itu adalah harus muqaddamun, harus didahulukan. Merusak hal-hal yang menimbulkan kerusakan itu harus didahulukan, ya, ala jalbil masalih, daripada orang tersebut itu kemudian menciptakan atau kemudian menimbulkan kemaslahatan. Jangan dulu melakukan hal-hal yang menimbulkan kemaslahatan, tapi yang harus dilakukan itu adalah bagaimana kemudian menutup pintu hal-hal yang bisa mendatangkan kerusakan itu. Contoh ilustrasinya adalah ketika kapal tersebut itu bocor. Maka apabila orang tersebut itu hanya sibuk untuk menguras air yang ada di kapal, maka tidak akan pernah berhenti sampai kapanpun, sampai pegel semuanya, tidak akan pernah kemudian kapal tersebut terbebas dari karang.
Terus apa yang harus dilakukan? Buntu dulu lubang yang kemudian yang ada itu, buntu dulu, baru kemudian kalau sudah kemungkinan masuknya air tidak ada, baru kemudian air yang ada di dalam itu kemudian dikuras. Selesai. Negara ini hancur dikarenakan apa? Dikarenakan satu, orang-orang yang koruptor tersebut, orang-orang yang korupsi itu adalah dikasih karpet merah. Sekali lagi, dikasih karpet merah. Dan orang-orang yang jelas-jelas melakukan kezaliman dikasih tempat. Kalau sudah begitu, jangan bermimpi negeri ini akan baik. Oleh karena itu mudah-mudahan kita berharap nanti di pemimpin yang terpilih ini nanti, lalu kemudian kita berharap, sekali lagi kita berharap, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan nanti kemudian muncul jiwa nasionalisme yang tinggi, lalu kemudian berpikir bagaimana negeri Indonesia itu adalah makmur, adil, aman, penuh dengan kedamaian. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita kembali kata Nabi, kullukum ra'in, setiap kalian itu adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan setiap kalian tersebut itu nanti akan ditanya tentang kepemimpinan kalian. Saya ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, paling tidak bagaimana saya ini memimpin keluarga. Panjenengan semuanya sama. Semakin tinggi jenjang kepemimpinan, maka semakin luas wilayah tanggung jawabnya, dan begitu berat nantinya tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin masjid ini, katakan yayasannya, katakan itu adalah takmirnya, maka itu nanti akan ditanya oleh Allah bagaimana menjalankan kepemimpinan dalam masjid ini. Apakah kehadirannya itu menjadikan yang namanya jamaahnya tersebut itu nyaman atau kemudian resah? Kalau sekiranya mereka berpikir bagaimana untuk menimbulkan kenyamanan, bagaimana kemudian supaya jamaah tersebut membludak. Kalau bisa sholat subuh itu adalah seperti sholat Jumat, maka orang-orang yang semacam ini adalah orang yang hatinya alladzi qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya tersebut itu adalah sangat terkait dengan masjid. Susah kalau sekiranya pemimpin masjid, takmir masjid, hatinya itu tidak ada di masjid. Nah, itu nanti akan ditanya. Begitu juga pemimpin dalam sekup gubernur, wah tambah luas sekali. Lalu kemudian pemimpin dalam sekup negara, tambah luas lagi, tambah berat sekali tanggung jawab yang nantinya dipikul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, tetapi dan ada tetapi, pemimpin itu peluang untuk masuk surga itu juga besar. Sekali lagi ya, pemimpin itu peluang untuk masuk surga tersebut itu amat sangat besar sekali. Kalau pemimpin tersebut itu adalah amanah, pemimpin tersebut itu jujur, pemimpin itu adalah mengayomi. Karena apa? Jadi sayyidul qaum, ini ada ungkapan sayyidul qaum. Pemimpin suatu kaum itu adalah khadimuhum, yaitu pelayan daripada kaum. Oleh karena itu, kalau saya ini katakan pemimpin keluarga, saya harus memberikan pelayanan kepada istri, kepada anak saya. Karena sayyidul qaum khadimuhum, pemimpin kaum itu adalah dia siap untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada orang-orang yang berada dalam kepemimpinannya. Mental khadim, mental pelayan, dia itu harus dimunculkan dalam diri seorang pemimpin. Bagaimana menciptakan rasa aman, rasa nyaman terhadap orang-orang yang berada dalam kepemimpinannya. Oleh karena itu, saya sebelum jauh
Itu kemudian cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengangkat seorang imam. Gimana? Ya ummul qaum, yang layak untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi imam pada suatu kaum adalah aqra'uhum bi kitabillah. Mana di antara mereka yang paling bagus baca Al-Qur'annya, penguasaan Al-Qur'annya, kemudian daya hafalannya, kalau bisa itu kemudian apa? Bagaimana penjiwaan terhadap Al-Qur'an yang dibacakannya tersebut. Kalau sekiranya mereka itu adalah baik-baik semuanya, maka yang kedua, mana di antara mereka a'lamuhum bis sunnah, mana yang paling mengetahui terhadap sunnah. Lalu kemudian berikutnya apa? Berikutnya adalah kalau sekiranya Quran sama baiknya, podo apike, lalu kemudian apa? Masalah hadis sama alimnya, maka yang ketiga itu adalah mana di antara mereka aqdamuhum hijratan, mana di antara mereka yang lebih dahulu hijrah di wilayah itu didahulukan. Tua itu terakhir, baru kemudian manakala hijrahnya kok sama, mungkin ini adalah teman kelet, dia soulmate, kemana-mana sama-sama. Terus bagaimana ini? Baru kemudian mana di antara mereka akbaruhum sinnan, mana di antara mereka yang lebih tua umurnya. Jadi yang tua itu terakhir. Artinya adalah pemimpin dalam sholat saja itu harus didahulukan mana di antara mereka yang keilmuannya luar biasa. Artinya menekankan ilmu. Dalam kepemimpinan dalam Islam itu menekankan terhadap ilmu. Sehingga kemudian apa? Ketika Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam itu kemudian disetting oleh Allah menjadi khalifah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Pada ayat yang ke-30 dalam surah Al-Baqarah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu itu berkata kepada malaikat, wahai malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Maka kemudian ada sebuah sanggahan, ya. Jadi qalu ataj'al fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Mereka berkata, apakah engkau akan menjadikan khalifah yang nantinya suka mengadakan kerusakan dan kemudian menimbulkan pertumpahan darah? Maka kemudian Allah mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun, aku ini lebih tahu terhadap apa-apa yang tidak kamu ketahui. Bahasanya Allah menengok, aku ini cuman memberitahu. Bahasa Surabaya jok rewel. Ya. Terus berikutnya apa? Apa yang Allah putuskan? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Nah ini. Kemudian Adam yang kemudian diputuskan oleh Allah untuk menjadi khalifah, Allah ajarkan, ya, ada transfer knowledge. Allah ajarkan ilmu kepada Nabi Adam tersebut itu kepada Adam tentang berbagai macam keilmuan untuk mengenali benda-benda dan sifat karakter daripada kebendaan yang ada itu. Kenapa? Pemimpin itu syarat yang harus dimiliki adalah punya pengetahuan. Jangan sampai pemimpin tersebut itu gagap ilmu, apalagi kemudian tidak tahu apa yang harus dia lakukan, apa melakukan, siapa melakukan apa. Masya Allah, kalau orang itu nggak tahu kedudukannya apa, lalu kemudian harus melakukan apa, nggak tahu, nggak usah jadi pemimpin. Rusak. Idza usidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah. Apabila suatu urusan itu ditangani atau diserahkan kepada orang yang tidak ahlinya, fantadhiris sa'ah, maka nantikan saat kehancurannya itu. Para jemaah sekalian rahmani wa rahimakumullah, jadi untuk pemimpin kepingin jadi ahli surga itu gampang. Berbuat adillah kalian kepada rakyat kalian.
Berfikirlah selalu membahagiakan, memakmurkan daripada rakyat kalian. Jauhi kedustaan-kedustaan itu. Ya, pikirkan bahwa kamu nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Dan kemudian berfikirlah kamu, para pemimpin tersebut itu adalah kamu adalah pelayan bagi rakyatmu. Kalau itu yang terjadi, subhanallah, maka insya Allah apabila dia memiliki keimanan yang tangguh dan kemudian dia tersebut itu menempel pada dirinya, yaitu amanah, kemudian dia tabligh, berani untuk menyampaikan sesuatu, dan dia tersebut adalah fatonah, cerdas, dia juga siddiq, orang yang jujur luar biasa. Maka ketika dia tersebut itu menebarkan kebaikan-kebaikan, menyemai kebaikan-kebaikan, dan nanti kemudian begitu kemudian dalam perjalanan kepemimpinannya yang tumbuh itu adalah kebaikan-kebaikan, maka inilah pemimpin yang kemudian diharapkan kehadirannya. Ini adalah tanda orang baik. Bahkan pemimpin yang semacam ini, rakyat nanti akan sepakat untuk kemudian diangkat menewai, dipilih menewai. Kenapa? Karena diharapkan kebaikannya. Diharapkan kebaikannya. Tapi kalau pemimpin tersebut itu zalim, pemimpin itu tidak memiliki visi misi yang jelas, pemimpin itu adalah tidak memiliki keilmuan yang jelas, tidak memiliki powernya tersebut itu enggak jelas, dan kemudian pemimpin itu tidak tahu arah, dan pemimpin ini adalah hanya memenuhi syahwat daripada dirinya dan golongannya, maka pemimpin yang semacam ini pasti tidak diharapkan kehadirannya, tidak diharapkan kebaikannya. Kenapa? Karena kosong daripada kebaikan, yang ada itu adalah keburukan-keburukan. Wal'iyadzubillah. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah dari pemimpin yang semacam ini. Lalu berikutnya adalah wa amma syirakum, dan adapun pemimpin yang buruk di antara kalian adalah falladzi la yurja khairuhu, yaitu orang yang tidak diharapkan kebaikannya. Tidak hanya sekedar pemimpin aja. Kalau kita adalah orang yang buruk, pasti tidak diharapkan kebaikannya. Yang terbayang dari orang lain itu adalah jelek. Bahaya. Sehingga kemudian orang itu mau didekati orang ini. Kenapa? Seringkali merugikan orang lain. Bahasanya, kalau kau tidak bisa berbuat baik kepada orang lain, maka cegahlah dirimu dari berbuat buruk kepada orang lain. Paham ini ya? Kalau kita ini tidak bisa berkata yang baik atau berbuat yang baik kepada orang lain, maka tahanlah dirimu dari melakukan keburukan kepada orang lain. Bukankah yang terkait dengan hijrah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim sejati itu, sekali lagi, orang muslim sejati itu adalah orang yang berupaya menjaga muslim yang lainnya dari bahaya tangan dan lisannya. Para jemaah sekalian, sekarang ini coba rame di medsos soal habaib, soal nasab. Ini merendahkan ini, kalau ini terlalu angkuh, terlalu gaya, ya, merasa dirinya adalah lebih mulia, kastanya yang lebih tinggi daripada yang lain. Padahal Nabi dalam khutbah wada itu adalah Nabi mengatakan bahwa tidak ada keunggulan orang Arab atas orang Ajam. Orang Ajam tidak ada lebih unggul daripada orang Arab. Semuanya itu sama, illa bittaqwa, kecuali dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian kita berpikir lalu kemudian kami ini adalah memang sama-sama manusia diciptakan oleh Allah, tapi bahannya sama. Memang kue itu kopo. Jangan. Sekali lagi, sama. Apa kata Allah di dalam surah Al-Hujurat? Ya
ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami ini menciptakan kalian min dzakarin wa untha, dari seorang laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban, dan kami jadikan kalian itu adalah berbangsa-bangsa. Wa qabaila, dan berkabilah-kabilah, bersuku-suku. Ini semuanya ada yang hitam, ada yang putih, ada yang coklat, ada yang rambutnya kruwel, ada yang kemudian andan-andan, ada yang nyoncorong, yang lurus, ada yang kayak rambut kaget gitu ya, ada yang hidungnya mancung, ada yang pesek, macam-macam. Ini semuanya itu tujuannya bukan untuk merendahkan satu dengan yang lainnya, tapi apa? Lita'arafu, supaya kalian mudah untuk mengenal satu dengan yang lain. Coba bayangkan kalau yang kumpul ketika haji wukuf di Arafah podo kabeh, Pak. Podo kabeh, wajah podo kabeh. Gimana? Hilang, Pak, enggak karu-karuan. Ndak kembali di wilayahnya itu. Lawang sekarang itu masing-masing KPIH saja itu supaya enggak hilang, enggak mudah untuk hilang, supaya gampang tetengeran. Maka masing-masing itu memberikan tanda. Betul ya? Ada slayernya, itu beraneka ragam. Itu semuanya untuk apa toh? Untuk memudahkan kita ini dicipta oleh Allah kayak begini. Itu adalah dari bahan yang sama. Apa itu? Mimmani yumna, dari sperma yang terpancar. Semuanya itu adalah sama. Oleh karena itu lita'arafu, inna akramakum 'indallahi atqakum, sungguh yang paling mulia di antara kalian adalah mana yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saya himbau dari kajian ini, ayo yang merasa itu adalah dzurriyyah Nabi, itu adalah sudah, memang kenapa kalau dzurriyyah Nabi itu ya sudah. Kalau kemudian yang bukan dzurriyyah Nabi, tapi kita ini dzurriyyah Nabi semuanya. Apa? Dzurriyyah Nabi Adam. Paham Pak ya? Kita ini dzurriyyah Bani Adam, Pak. Kita ini anak cucunya Nabi Adam. Kenapa, Pak? Nanti di akhirat, di hadapan Allah yaumul qiyamah itu nanti fala ansaba bainahum, tidak ada gunanya tali pernasaban di antara mereka nanti. Yang ditanya oleh Allah, kue teko garis keturunan siapa? Enggak ada itu. Ya, para jemaah sekalian, ngeri, Pak. Umat Islam diacak-acak. Ini fitnah yang luar biasa. Kadang satu enggak memahami bahwa ada pihak-pihak yang memanas-manasi. Ayo terus. Sing kene digunggung kowe iku keturunan yang hebat, sing kene aja gelem kowe dikono-kono. Terus, Pak, geger itu nanti. Dan ini adalah bukan nasional, Pak, tapi adalah internasional gerakannya ini. Ya, jenengan enggak usah ikut perusahaan persinis menengai, jadilah orang yang baik. Gitu aja sudah. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi orang yang baik, pemimpin yang baik, pemimpin yang buruk adalah la yurja khairuhu, yang tidak diharapkan kebaikannya. Kenapa? Karena sudah ma'ruf, sudah masyhur orang itu jelek. Lalu kemudian apa? Wala yu'manu syarruhu, dan orang lain itu tidak menjadi aman dari keburukannya. Sampai kalau misalkan ngapunten, na'udzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita tidak termasuk itu. Misalkan seorang ayah yang jelek, Pak, begitu kemudian pulang, anak ini mulai istrinya pun juga ketar-ketir, Pak, mulai. Itu pertanda orang itu jelek. Tapi kalau kemudian
Orang itu baik, ditelepon ya, kok gak pulang ya? Kenapa? Orang ini baik, diharapkan kebaikannya. Lah kita masuk mana itu? Dia para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Bahkan wala yuttaqu muharramuhu. Ya juga kebebasannya tidak memberikan ketenangan, Pak. Jadi kebebasan rakyatnya itu tidak memberikan, tidak ada jaminan ketenangan. Kenapa? Selalu dikawal, selalu diketing di medsosnya orang ini. Coba sekarang bagaimana kemudian data nasional, data negara ini bobol. Data itu bobol, Pak. Masya Allah. Betapa kita ini sudah kehilangan pertahanan segalanya. Jenengan kalau datanya bocor, Pak, lalu kemudian jenengan punya rekening di bank, bisa amblas. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi pemimpin yang jelek itu ketika memberikan kebebasan kepada rakyatnya, dan kebebasan itu tidak menimbulkan suatu kenyamanan, tidak memberikan ketenangan. Jojok kok mari ini dicekel, jojok mari ini dicekel. Lah begitu. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, kita harus hati-hati di dalam memilih pemimpin tersebut. Di dalam Al-Quran, silakan dibuka dalam surah Al-Maidah pada ayat yang ke-8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kunu qawwamina syuhada'a, kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah. Keadilan ini adalah pilar utama dan pertama dalam kemakmuran negara. Kalau negara ini ingin aman, makmur, harus ditegakkan yang namanya keadilan. Pilar utama itu, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan di antara inna ahlaka man kana qablakum, sesungguhnya di antara yang menjadikan hancurnya umat sebelum kalian dulu apa? Idza saraqa asy-syarif, idza saraqa ad-dhaif, apabila yang melakukan pencurian itu adalah orang-orang yang lemah, rakyat jelata, kadang yang ngambil ayam, maka kemudian para hakim tersebut itu berteriak lantang untuk supaya menegakkan supremasi hukum. Iku lek melarat, Pak. Wong melarat gak ngaruh apa mana kemudian lawan politiknya. Wah, nyek-nyek, Pak. Maka kemudian hakimnya tersebut itu tegakkan supremasi hukum. Tetapi wa idza saraqa asy-syarif, apabila yang melakukan pencurian, tindakan kejahatan itu adalah orang yang mulia, orang yang punya jabatan, punya link dengan dirinya, apalagi pendukungnya. Apa, Pak? Taraku, maka tinggalkan supremasi hukum. Jangan naik rojo, koncone rojo, aman. Ngapunten, Pak, kasus Vina ini al-bulan tuh. Bagaimana kemudian rakyat bisa kemudian tercipta rasa aman kalau model begitu? Nah, para jamaah sekalian, kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Wala yajrimannakum syana'an qaumin 'ala alla ta'dilu. Janganlah kebencian kalian kepada suatu kaum itu menjadikan kalian tidak berbuat adil. Sekali lagi, jangan kebencian kalian pada suatu kaum itu
Lalu kemudian Allah ta'dilu, menjadikan kamu tidak berbuat adil. Walaupun toh itu musuhmu yang memusuhi kamu, kalau benar ya katakan benar. Walaupun toh itu adalah temanmu, pendukungmu, kalau salah tetap salah. Itu adalah adil. Maka kemudian Allah katakan i'dilu aqrabu littaqwa. Berbuat adillah. Berbuat adil itu adalah aqrabu littaqwa, yang paling dekat terhadap ketakwaan. Jadi orang yang bertakwa itu yang melekat pada dirinya itu adalah adil. Adil. Lalu kemudian apa? Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah tersebut itu Maha mengenal terhadap apa yang kalian kerjakan. Para jamaah sekalian rahmani wa rahimakumullah, yang terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan isma'u, dengarkanlah. Hal sami'tum annahu sayakunu ba'di umara. Kata Rasul, apakah kalian telah mendengar bahwa sepeninggalku nanti akan ada para pemimpin umara. Umara itu jamak daripada amir. Amir itu adalah orang yang memerintah, orang yang mengurusi suatu urusan, jamaknya adalah umara. Apakah kalian telah mendengar bahwa sepeninggalku nanti akan ada para pemimpin? Faman dakhala alaihim fasaddaqahum bikadzibihim wa a'anahum ala dzulmihim falaysa minni. Barang siapa orang yang masuk atas mereka, lalu kemudian membenarkan mereka para pemimpin itu, di mana membenarkan terhadap kedustaan yang dilakukan oleh pemimpin. Jadi pemimpin dusta itu kemudian dibenarkan. Lalu kemudian pemimpin dusta ditolong-tolong supaya kemudian tidak mendapatkan kecaman, tapi kemudian buzzernya tersebut bekerja keras bahwa ini adalah pemimpin ini, niatnya ini, pokoknya itu adalah menyuarakan kebaikan. Lalu kemudian apa? Wa a'anahum ala zulmihim, dan menolong mereka para pemimpin ala zulmihim, atas kezaliman mereka. Falaysa minni, maka siapa yang mendukung pemimpin yang zalim, yang menolong pemimpin yang dusta, falaysa minni, tidak termasuk dari golonganku, kata Nabi. Rungokno iki. Walastu minhu, dan aku tidak termasuk bagian daripada dia. Walaysa biwaridin alayya al-haud, dan kemudian apa? Dia tidak akan pernah menjumpai aku nanti di telaga Kautsar di hari kiamat nanti. Jadi pemimpin-pemimpin yang zalim atau kemudian orang-orang yang mendukungnya, maka itu sekali lagi tidak termasuk dari golongan Nabi. Sudahlah Pak, walaupun orang ngatain Habib kamu kalau dukung yang jelek-jelek itu adalah tidak termasuk golonganku, kata Nabi. Udah. Dan walastu minhu, aku tidak termasuk darinya. Walaysa biwaridin alayya al-haud, dan dia tidak akan pernah menjumpai aku di hari kiamat, yaitu di telaga Kautsar. Para jemaah sekalian rahmani wa rahmakumullah, ini yang bisa kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah dari pemimpin yang zalim, dari pemimpin yang dusta, dari pemimpin yang kemudian menimbulkan kerusakan. Mudah-mudahan pemimpin-pemimpin yang terpilih nantinya mendapatkan hidayah dari Allah untuk selalu memberikan kebaikan-kebaikan, dan mereka dijadikan Allah pikirannya lurus, hatinya lurus, dan kemudian karya-karyanya, keputusan-keputusannya memberikan manfaat untuk rakyat Indonesia pada umumnya. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.